bertepuk tangan bersama. We worship you, Jesus. Everybody just yes. Bersama-sama tiap langkahku tersedia itu
semua, welcome to Hattrick Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi, kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah raya setiap hari Minggu di 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 pagi. Ajak keluarga, kawan, dan saudara kita untuk beribadah bersama. Teens Online Service bisa diakses setiap hari Minggu jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Kalian bisa like, komen, share link kepada kawan dan saudara kalian. Itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. Welcome to Teen Online Service di Alpha Omega Church. Senang bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang baik ini dan saya berdoa buat Anda semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan kesempatan yang baik ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting, khususnya kita yang masih muda ini perlu kita perhatikan, yaitu tentang leadership in life. How to manage time. Bagaimana kita bisa mengatur waktu kita dalam kepemimpinan diri kita sendiri. Ada banyak orang yang tidak bisa mengatur. Katanya satu hari itu tidak cukup. Tetapi kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua. Ternyata jadi pemimpin itu dimulai dari gimana ngatur waktu. Bayangkan seperti ini, Anda punya jam, ya, mungkin jam seperti ini atau modelnya seperti ini, dan jam Anda itu adalah jam yang ajaib. Jam ajaib itu bisa berhentiin waktu. Nah, kira-kira kalau kita punya jam yang ajaib, yang bisa berhentiin waktu secara keseluruhan, kira-kira kapan kamu mau berhentiin waktu itu? Apa pada saat ulangan? Atau saat tidur pulas? Atau lagi main game biar nggak dimarahin? Pastinya seru ya. Kalau bisa begitu kita bisa berhentiin, ini sesuatu yang seru. Tapi sayangnya ya, ternyata waktu nggak bisa dihentikan. Entah mau pas lagi bahagia, capek, stres, atau lagi santai, waktu ternyata terus akan berjalan, gak bisa dihentikan. Dan ingat, waktu juga kita semua diberikan waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita bisa mengatur waktu yang 24 jam itu. Yang pertama yang perlu kita renungkan bersama-sama, pemimpin itu mulai dari diri sendiri. Katakan bersama saya, pemimpin itu mulai dari diri sendiri. Mungkin kamu berpikir jadi pemimpin itu berarti jadi ketua OSIS dong. Ah, itu bagus. Kalau pemimpin itu banyak pengikut, ya itu bagus juga. Atau memimpin orang banyak, itu tidak ada yang salah. Tapi kesempatan kali ini saya mau sampaikan kepada kita semua.
pemimpin yang hebat itu dimulai memimpin diri sendiri. Yaitu bagaimana mengatur waktu. Jadi pemimpin itu mulai dari diri sendiri, bagaimana kita bisa mengatur waktu kita sendiri. Sehingga waktu itu terbagi secara efektif dan efisien. Bagian kedua, lalu apa kata Alkitab tentang waktu? Firman Tuhan mengajari kita dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan seperti ini. Perhatikanlah baik-baik bagaimana kalian hidup. Jangan hidup seperti orang bodoh, tetapi seperti orang yang bijaksana. Gunakanlah setiap kesempatan yang ada, karena masa ini adalah masa yang jahat. Paulus menyampaikan kepada kita semua, waktu itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi kita harus menggunakannya dengan bijak. Harus menggunakannya dengan bijak. Nah, kesempatan kali ini saya ingin memperlihatkan kepada saudara bagaimana kita bisa membagi waktu dengan 24 jam itu. Nah, kali ini saya ingin mencontohkan bagaimana kita bisa mengatur waktu kita yang hanya ada 24 jam. Mungkin akan saya memperlihatkan kepada saudara berapa jam kita untuk bersama keluarga. Mungkin kita berkata ya cukup 3 jam aja, Kak. Cukup. Lalu sekolah berapa jam? Bisa saja, 3 jam cukup. Bagaimana lagi? Belajar. 3 jam cukup. Tidur, perlu nggak waktu? Perlu, 3 jam cukup. Apalagi? Katanya zaman sekarang itu zamannya media sosial. Ya ada perlu waktu dong. Ya 3 jam cukup. Kira-kira menurut saudara, doa perlu enggak? Ya perlu dong, kita sebagai orang Kristen harus berdoa. Mungkin 3 jam cukup. Apalagi? Pelayanan perlu enggak menurut Anda? Perlu, cukup 3 jam. Saya kasih 3 jam. Apalagi? Supaya badan kita sehat, perlu enggak? Perlu. Saya taruh 3 jam. Pertanyaannya untuk kita semua, menurut kita, menurut Anda semua, apakah pembagian jam ini sudah ideal, efektif, dan efisien? Bagaimana menurut Anda? Anda bisa mengubahnya, Anda bisa mengaturnya sedemikian rupa. Mungkin yang saya perlihatkan ini tidak cocok, tapi kita punya 24 jam. Kita harus bisa membagi waktu dengan 24 jam itu seperti ini. Nah, demikian halnya ketika kita bisa membagi waktu kita dalam kepemimpinan hidup, kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita bisa menempatkan waktu. Ya, kita bisa menjadi seorang yang tidak berkata, hari ini kurang jamnya. Terlalu pendek, tidak ada. Nah, kali ini saya mau menyampaikan kepada kita bahwa time is a gift. Kalau waktu itu adalah sebuah hadiah, jangan asal pakai waktu karena setiap hari adalah kesempatan baru yang diberikan Tuhan kepada kita. Makanya Pemazmur 90 ayat 12 berkata seperti ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Lalu bagian yang kecil, memprioritaskan itu penting bagi leadership anak-anak muda khususnya. Kenapa begitu penting? Supaya kita tidak keteteran. Nah, saya ingin memperlihatkan sebuah video kepada Anda. Ada seorang guru mengisi toples dengan batu besar.
kerikil, pasir, dan air. Kalau dimulai dengan pasir atau air, tentu batu yang besar ini tidak akan masuk di dalam toples ini. Nah, saya akan memperlihatkan kepada kita semua. Berikut videonya. Batu, kerikil, dan pasir. Seorang profesor sedang berdiri di depan kelas. Kelas dimulai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengambil sebuah toples dan meletakkannya di atas meja. Ia mengisinya dengan bola-bola golf sampai penuh. Kemudian dia bertanya kepada para mahasiswanya, "Apakah toples ini sudah penuh?" Mereka menyetujui. Dia kemudian mengambil kerikil dan mulai menuangkannya ke dalam toples. Kemudian dia bertanya kepada para mahasiswanya, "Apakah toples ini sudah penuh?" Mereka semua setuju bahwa toples itu sudah penuh. Selanjutnya sang profesor mengambil pasir dan menebarkannya ke dalam toples. Tentu saja pasir itu menutup semua celah di dalamnya. Profesor sekali lagi bertanya, "Apakah toplesnya sudah terisi penuh?" Para mahasiswa dengan ragu-ragu menjawab, "Mungkin belum penuh, Profesor." Kemudian profesor itu mengeluarkan 2 botol minuman ringan dan menuangkan isinya ke dalam toples. Secara efektif minuman mengisi ruang kosong di antara pasir. Para mahasiswa pun tertawa. Sang profesor mulai menjelaskan, "Toples itu menggambarkan kehidupan kalian. Bola-bola golf adalah hal-hal penting di dalamnya, yaitu Tuhan, keluarga, anak-anak, kesehatan, teman dan para sahabat. Jika segala sesuatu hilang dan hanya tinggal mereka, maka hidupmu masih tetap penuh. Batu-batu kerikil adalah segala hal lain, seperti pekerjaanmu, rumah, dan mobil. Pasir adalah hal-hal remeh di dalam hidup kalian. Hal-hal sepele yang ikut mewarnai hidup kalian. Jika kalian memasukkan pasir terlebih dahulu ke dalam toples, maka kalian tidak akan berhasil memasukkan semuanya. Hal-hal yang sama akan terjadi dalam hidup. Jika kalian menghabiskan energi untuk hal-hal yang sepele, kalian tidak akan mempunyai ruang untuk hal-hal penting yang kalian buat. Jadi, mulailah beri perhatian pada hal-hal kritis dan urgen untuk kebahagiaanmu. Bermainlah dengan anak-anakmu, luangkan waktu untuk check up kesehatanmu. Ajak pasanganmu untuk keluar makan malam. Akan selalu terdapat waktu untuk membersihkan rumah dan memperbaiki perabotan. Berikan perhatian terlebih dahulu pada bola-bola golf. Hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Atur prioritasmu. Setelah selesai, maka uruslah yang terakhir. Urus pasirnya. Salah seorang mahasiswa mengangkat tangan dan bertanya, "Lalu minuman mewakili apa, Profesor?" Sang profesor tersenyum dan menjawab, "Saya senang kamu bertanya. Itu untuk menunjukkan kepada kalian, sekalipun hidupmu tampak sudah begitu penuh, akan selalu tersedia tempat untuk secangkir kopi bersama sahabat." Memiliki prioritas adalah penting. Begitu juga dengan menempatkan mereka dalam urutan yang benar. Michael Hyatt. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil adalah batu besar itu adalah hal yang penting dalam hidup kita. Kalau kita isi waktu dengan hal-hal yang kecil seperti apa? Scroll ya, WhatsApp, scroll Instagram, scroll apapun medsos, main game, dan apapun itu akan menyita waktu kita. Padahal ada yang lebih penting daripada semuanya itu. Oleh sebab itu, kita harus memprioritaskan apa yang menjadi lebih penting. Semuanya penting, tapi ada yang harus diprioritaskan supaya
kita bisa menjadi pemimpin dalam diri kita. Karena apa? Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalau kita bisa membagi waktu, ya kita ada waktunya bermain. Bermain game bersama dengan teman. Bahkan kita punya waktu pelayanan, kita waktu untuk doa. Tapi bagaimana kita memprioritaskan waktu yang Tuhan beri. Jadi kalau ditanya bagaimana sih sebenarnya mengatur waktu itu, sebenarnya simple, sangat simple, gampang, asalkan kita mau. Yang pertama itu ya belajar menentukan prioritas. Tanya dirimu apa yang paling penting hari ini, apa yang bisa ditunda. Atau zaman saya dulu adalah selalu buat jadwal. Kalau sekarang gampang, tidak perlu menulis. Pakai Google Calendar. Di HP bisa digunakan. Contohnya jam berapa doa, jam berapa sekolah, jam berapa istirahat, jam berapa bermain, dan jam berapa mengerjakan tugas. Selanjutnya yang ketiga, ya kurangi gangguan. Atur waktu. Ya kalau waktunya sekolah ya masa main medsos kan enggak mungkin. Kalau lagi dengar khotbah atau lagi pujian ya matikan notifikasinya supaya tidak terganggu. Ya sekalipun ada orang yang miss call. Lalu selanjutnya untuk melihat bahwa semua yang kita atur itu berjalan dengan baik, kita juga harus mengevaluasi mingguan. Apa yang terlalu banyak makan waktu selama seminggu? Apa yang perlu diubah minggu depan? Itu penting untuk kita. Lalu ketika Anda tidak mampu, minta hikmat dari Tuhan. Doa, minta ajari aku Tuhan untuk hal-hal yang menyenangkan hatimu. Sekali lagi, time is a gift. Jangan asal pakai waktu. Karena setiap hari adalah kesempatan baru yang diberikan Tuhan. Bagian yang selanjutnya, pemimpin itu tahu cara mengelola waktu. Kenapa? Pemimpin bukan cuma orang yang punya pengaruh, teman-teman. Tapi orang yang tahu cara mengelola waktunya. Waktu yang dikelola baik itu sama dengan hidup yang berdampak bagi diri sendiri dan orang lain. Lalu pertanyaannya untuk kita semua. Apa dampaknya bagi hidup kita dan orang lain ketika kita bisa mengatur waktu dan melakukannya dengan baik bersama dengan Tuhan. Yang pertama yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Kita menjadi anak muda yang suka invest bagi kerajaan Tuhan. Invest itu adalah menanam yang baik dalam hidup orang lain. Contohnya, ya belajar untuk dengerin curhat teman. Belajar untuk mendoakan sahabat. Belajar membantu saudara-saudara yang lain. Atau kasih waktu untuk pelayanan. Kasih waktu untuk berdoa. Kasih waktu untuk beribadah bersama dengan keluarga. Itu namanya menginvest baik dengan diri kita maupun untuk orang lain. Nah, ketika kita bisa mengatur waktu kita sedemikian rupa, jiwa kita menjadi jiwa yang suka invest bagi kerajaan sorga, dan itu menjadi berkat bagi diri kita dan orang lain. Anak muda yang invest itu sama dengan seperti ini. Gak egois. Karena apa? Dia sadar bahwa hidupnya itu bukan untuk tentang dirinya. Invest itu bukan hanya berbicara tentang dirinya, tetapi orang lain. Dan kita membawa invest untuk kerajaan surga. Yang kedua, apa dampaknya ketika kita sudah mengatur waktu kita dengan baik dan memprioritaskan hal itu dengan baik. Kita menjadi anak muda yang suka invite bagi kerajaan Tuhan. Invite, ngajak orang makin dekat sama Tuhan. Caranya, ya gampang, ajak mereka yang beribadah, yang sudah lama absen, ajak mereka.
Anda juga bisa menceritakan tentang pengalaman rohani. Mungkin bisa membagikan ayat di medsos. Jangan hanya suka, ya kan? Curhatan atau ujaran kebencian di medsos. Itu tidak mendatangkan berkat, tidak membangun hidup orang lain. Anda bisa dicaci maki, Anda bisa dihujat dan lain sebagainya. Yang lain juga kita bisa buat konten. Zaman sekarang, zaman teknologi, kita bisa buat konten. Tentu konten itu konten yang memberkati, yang mengajak orang untuk dekat sama Tuhan. Oleh sebab itu, time is a gift. Time is a gift. Jangan asal pakai waktu. Karena setiap hari adalah kesempatan baru yang diberikan Tuhan bagi kita. Kalau kita udah ngerasain kasih Tuhan, ya kita harus ajak orang lain juga ngerasakan hal yang sama. Setuju semuanya? Anda mau bawa berapa orang hari ini untuk dekat sama Tuhan? Berdoa supaya Tuhan tuntun engkau, supaya kita bisa memberkati banyak orang lewat apa yang kita lakukan. Nah, apa aplikasinya ketika kita sudah belajar mengatur waktu dan memprioritaskan waktu itu dengan baik? Lalu kita menjadi pribadi yang suka invest dan suka invite berkerajaan Tuhan. Apa aplikasinya dalam perjalanan kehidupan kita? Satu poin saja untuk kita dengarkan bersama-sama. Hidup kita menjadi seimbang. Katakan bersama saya, hidup saya menjadi seimbang. Mengelola waktu dengan bijaksana membantu kita menjaga keseimbangan hidup antara pekerjaan, antara belajar, pelayanan, dan waktu pribadi. Karena ketika kita belajar menjaga keseimbangan hidup, itu akan mencegah yang namanya nih, kelelahan, stres, dan terutama menjaga fisik kita secara emosional semakin baik. Dan semuanya itu akan membawa sebuah pengalaman yang berharga yang kita dapatkan. Pengalaman-pengalaman apa? Pertumbuhan iman pribadi kita akan lebih baik. Kehidupan kita bisa lebih teratur dan lebih tenang. Hubungan kita lebih sehat. Hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, termasuk diri kita menjadi lebih sehat. Dan kesediaan diri kita terbuka mau terlibat dalam pelayanan yang semakin efektif dan berkelanjutan. Semakin efektif dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, time is a gift. Jangan asal pakai waktu. Karena setiap hari adalah kesempatan baru yang diberikan Tuhan bagi kita semua. Saya akan menutup khotbah ini sebuah kalimat yang baik untuk kita renungkan bersama-sama. Karena waktu adalah hadiah dari Tuhan. Kita mau berkata dalam diri kita, aku mau gunain waktuku untuk invest ke dalam hidup orang lain. Dan invite mereka kenal Tuhan. Aku mau jadi anak muda yang punya leadership. Bukan cuman eksis, tapi juga berdampak. Dan saya ingin kita semua punya pengaruh, punya dampak yang baik bagi kerajaan Tuhan. Dan hari ini saya akan berdoa untuk kita semua. Supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat dalam mengatur waktu, memprioritas, itu bisa membangun kehidupan kita dan orang lain. Kita bisa invest dan invite bagi kerajaan Tuhan. Dan kita bisa mengalami pertumbuhan secara sehat dan mengalami kedewasaan rohani. Tuhan ajari aku untuk gak cuma jadi anak muda yang sibuk. Katakan, Tuhan ajari aku
Gak cuma jadi anak muda yang sibuk, tapi jadi anak muda yang bijak. Katakan, jadi anak muda yang bijak. Katakan kepada Tuhan, bantu aku ngatur waktuku buat hal-hal yang menyenangkan hatimu. Mari kita semua bersama-sama bergandengan tangan, saling mendoakan. Supaya apa yang kita lakukan, kita menjadi pribadi anak muda yang berdampak bagi kerajaan Tuhan. Saya berdoa untuk kita semua. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti. Tetapi firman Tuhan akan memberkati setiap pendengar-Mu. Dan mereka akan hidup sesuai dengan waktu yang terbaik. Dan mereka bisa memprioritaskan dengan baik. Sehingga setiap pembagian waktu mereka melakukan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan hidupnya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mau menggunakan waktu kami sebaik mungkin. Dan setiap waktu yang kami terima adalah hadiah dari Tuhan. Maka kami tidak sembarangan menggunakan waktu kami. Waktu kami hanya untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.